Ya, mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online Cairin, benarkah bisa dilimpahkan ke pihak ketiga dalam segi penagihannya? Apakah hal tersebut tidak melanggar aturan dari OJK atau memang bisa dilakukan oleh perusahaan pinjol tersebut? Oke teman-teman, kebanyakan dari teman-teman banyak sekali yang bertanya mengenai aplikasi pinjaman online Cairin. Apakah benar penagihan DC lapangannya ini bisa digantikan dengan penagihan oleh pihak ketiga? Yang mana ini yang menagih itu ya dari pihak PT teman-teman. Oke, jadi untuk mengetahui apakah hal tersebut sebuah ancaman saja dialihkan ke pihak ketiga ataukah emang benar-benar dilakukan, itu kalian bisa lihat sendiri ya. Di aplikasinya pinjolnya itu ada Cairin kan ya, ada PT-nya enggak. Nah, kalau PT-nya tersebut ada di searching di Google itu ada, kemudian juga kalian bisa lihat di website resmi OJK nama aplikasinya beserta PT-nya juga resmi, maka itu dapat dipastikan itu benar-benar bisa dilakukan. Kenapa? Karena aturan dari penagihan ini sendiri memang memperbolehkan ya perusahaan pinjol ini melimpahkan pihak ketiga dalam melakukan penagihan. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat perbedaannya, itu ada sebagian orang yang ditagih ke rumahnya bukan dengan DC dari pinjol langsung tetapi dari pihak ketiga. Dari mana kita bisa melihatnya? Biasanya dari surat yang mereka bawa, yang mana di situ tercantumnya bukan nama aplikasinya biasanya, tetapi dari nama PT. Itulah artinya penagihannya dilakukan oleh pihak ketiga. Jadi kesimpulannya, penagihan pihak ketiga, misalnya kita galbay, lalu ada yang mengatakan bahwa akan dilimpahkan ke pihak ketiga dalam penagihan, ya biasanya itu benar-benar dilakukan. Seperti salah satu aplikasi kemarin ya, ada aplikasi apa saya lupa, itu menggunakan pihak ketiga, padahal aplikasi pinjol resmi juga. Jadi hal itu bisa saja terjadi ya teman-teman. Penagihan pihak ketiga memang karena itu aturan yang diperbolehkan dalam melakukan penagihan. Namun bagaimanapun tentunya ketika kita tidak memiliki uang untuk membayar, pada saat itu ya kita tidak bisa memaksakan dan mereka pun tidak bisa memaksa kita untuk membayar pada saat itu juga. Jadi kita bisa sampaikan infonya mengenai keberadaan kita seperti apa, keadaan kita seperti apa, sehingga belum bisa mampu membayar pada saat itu dan bisa membayar nanti setelah kita memiliki yang namanya penghasilan tetap ataupun yang berjalan, sehingga bisa bayar tagihan pokoknya ketika sudah ada uang. Dan mereka pun nanti akan menyampaikan input tersebut ya, dapat informasi dari si orang yang galbay kemudian disampaikan ke atasannya. Jadi gak perlu panik, bagaimanapun itu bisa dinegosiasikan ya. Dan yang namanya resiko terbesar galbay di aplikasi pinjaman online resmi salah satunya seperti Cairin ini, itu sebenarnya kena selik OJK aja teman-teman ya. Sepenuhnya untuk DC lapangan ya biasa-biasa saja karena mereka hanya menjalankan tugas aja kayak gitu teman-teman. Nah buat kalian yang mau tanya silahkan aja tulis di kolom komentar ya. Jadi kayak gitu aja. Resiko terbesar gagal bayar di aplikasi pinjol resmi, terkena selik OJK, BI checking jelek, dan tentunya di sini juga bisa dinegosiasikan untuk pembayaran sisa tagihannya. Bahkan kalau kita pintar-pintar nego itu bahkan itu bunga dan dendanya ya, kalau kita pintar nego bisa diringankan bahkan dibakukan, artinya sudah tidak ada bunga dan denda meskipun padahal sudah lama ya. Yang penting mereka berpikir bahwa tagihan pokok kita terbayarkan.